Pertama, saya akan memperkenalkan tentang sistem bilangan. Jadi di sistem bilangan itu ada 4 tipe yang sering muncul. Yang paling sering kita gunakan sehari-hari yaitu desimal. Desimal itu angka yang berbasisnya 10, jadi 10 pangkat N. Terdiri dari 10 digit, yaitu 0 sampai 9. Contohnya 154. Lalu ada biner. Biner itu yang basisnya 2, jadi 2 pangkat N. Digitnya hanya ada 0 dan 1. Contohnya 101, 100. Lalu ada oktal. Oktal itu basisnya 8. Digitnya itu hanya ada dari 0 sampai 7. Dan maka ditulis sebagai 8 pangkat N. Contohnya di sini 745, tapi di sini ada angka 8-nya. Dan ada heksadesimal. Basisnya tuh 16. Jadi digitnya ada dari 0 sampai 9. Lalu setelah itu 10 itu sebagai A dan seterusnya sampai F. Jadi 3AF itu tuh salah satu contoh bentuk bilangan heksadesimal dan ditulis sebagai 16 pangkat N. Jadi di sini ada angka biner. Angka biner itu yang hanya ada angka 1 dan 0. Jadi di sini melambangkan kalau ke desimalkan, yaitu 1 di sini itu sebagai LSB, yang dimana least significant bit. Jadi dia kurang signifikan karena kecil, yaitu nilainya 1, dibandingkan dengan most significant bit yang ada di sini, yaitu nilainya 128. Nah, di sini itu berurutan yang tadi 2 pangkat N. Berarti dari 2 pangkat 0 dan seterusnya sampai MSB di sini 2 pangkat 7. Di sini juga kita mengenal ada istilah byte, nibble, sama bit. Yang dimana 1 byte itu artinya ini semua. Jadi terdiri dari 8 bit dan nibble itu isinya dari 4 bit. Sehingga kalau 1 byte itu artinya ada 2 nibble dan ada 8 bit. Nah, ada angka biner fraksional. Sebenarnya yang tadi di sini itu kan ini 2 pangkat 0. Itu tuh di ke kanan itu masih bisa 2 pangkat min 1, 2 pangkat min 2 dan seterusnya, tapi dikasih simbol titik. Nah, ada dikasih simbol titik di sini. Kayak contohnya di sini 1011 titik 1010. Nah, di sini cara untuk mengubah ke desimalnya tinggal ya udah hitung mundur, berarti di sini jadi dikali 2 pangkat min 1, ini dikali 2 pangkat min 3, dan nanti semuanya dijumlahkan. Hasilnya jadi 11,625. Di sini ada angka BCD. Nah, perbedaan BCD sama biner itu, BCD itu 1 nibble atau yang berisi 4 bit menandakan 1 digit desimal. Sedangkan kalau biner itu semua bit menandakan keseluruhan digit desimal. Contohnya di sini ada di dalam desimal itu angka 16. Nah, kalau di BCD kita itu iniinkan masing-masing gitu. Jadi kalau yang 1 itu apa? 0001. Kalau yang 6 itu apa? 0110. Nanti digabungkan dari yang satuannya baru yang puluhannya. Dan juga di BCD code ini ada 3 tipe, yaitu yang 8421, 4221, dan 5421. Dan yang paling sering digunakan itu yang 8421. Nah, kalau yang di biner itu dia tuh langsung. Jadi 16 itu kan di sini tuh artinya kalau di biner 2 pangkat 4 ya. Nah, kalau 2 pangkat 4 berarti hasilnya 16. Jadi kalau ini persatuan, kalau ini langsung. Jadi ini cara untuk mengonversi bilangan ke desimal. Langkahnya itu pertama, bit pertama yang LSB ini dikali dengan basis pangkat 0. Jadi kan ini basisnya 8 alias bilangan oktal. Nah, baru dikali yang si LSB ini dikali 8 pangkat 0, yang ini dikali 8 pangkat 1, dan seterusnya. Lalu jumlahkan hasil kali semua bit. Jadi nanti setelah perkalian ini dijumlahkan. Begitupun dengan ini. Kan kalau ini heksadesimal ya. Heksadesimal kan basisnya 16, nanti dikali sama 16. Nah, di A itu sebagai apa? A itu sebagai 10, karena habis angka 9 di dalam heksadesimal itu bukan ditulis 10, tapi ditulis sebagai A. Nanti hasilnya juga dijumlahkan. Nah, lalu cara mengonversi desimal ke bilangan lain, itu kan yang tadi dikali, sekarang tinggal dibagi. Jadi yang pertama ada angka 105 desimal ini dibagi dengan basis. Contohnya ini menjadi biner, berarti
dibagi dengan 2. Nah, tulis hasil sisa pembagiannya. Jadi kan 105 dibagi 2 itu 52, tapi sisanya ada 1, kita tulis. Pokoknya selanjutnya sampai 0. Nah, nanti kita tulisnya itu kan karena dari kiri ke kanan itu MSB ke LSB, maka kita tuh dari bawah ke atas nulisnya. Jadi 11010001. Kalau yang oktal dan heksadesimal juga sama, nanti bedanya kalau oktal dibagi 8, kalau heksadesimal dibagi 16. Nah, ada konversi biner ke oktal dan desimal. Caranya ini lumayan gampang. Jadi, kalau yang biner ini kita pecah, kalau yang oktal nih, itu kita pecah menjadi per 3 digit, sedangkan kalau heksadesimal per 4 digit. Nah, di sini ada angka biner ini, kalau mengubah menjadi oktal, kita kan diubah ke 3 dulu nih. Cuma yang paling depan ini, yang MSB ini, gak ada, cuma ada 2 digit doang. Berarti kita tambahin 0 depannya. Jadi 271. Kalau yang heksadesimal juga sama. Nah, nanti di sini mengidentifikasi perbagiannya kan. Nah, D. Berarti D itu sama aja kayak 13 ya, kalau nggak salah. Nah, nanti 13 tuh diubah ke bentuk D, baru digabung. Sesuai yang MSB sama LSB-nya, ditulisnya dari kiri ke kanannya juga. Lalu kalau mengonversi oktal dan heksadesimal ke biner, ya kebalikan caranya dengan yang tadi. Jadi pecah angka oktal atau desimalnya. Pecah angka oktal atau heksadesimalnya, lalu per angka diubah ke dalam biner. Jadi kan 624. Si 6 ini ubah ke 3 digit biner, dan kalau yang ini si A itu diubah ke 4 digit angka biner. Lalu digabungkan sesuai dengan LSB dan MSB-nya berurutan. Ini ada sedikit materi tentang pertambahan biner. Sebenarnya bukan ada di bab ini, cuma kadang suka muncul. Jadi di sini kan ada pertambahan biner itu konsep half adder, yang dimana nanti di sini ada gerbang logika exclusive OR dan ada gerbang logika AND. Jadi tabel kebenarannya itu jika dimasukkan 2 input AB gitu. Sum itu artinya hasil pertambahannya, dan carry itu berapa sih lebihannya. Nah, ini tuh digunakan buat kayak kalau misalnya pertambahan nih, kita tuh nggak mesti ngubah dulu dia ke desimal baru ditambahkan. Jadi bisa langsung pakai biner ditambah binernya. Di sini misal 0 tambah 0, hasilnya kan 0. Dia tidak ada lebihan apapun kan. Terus 0 tambah 1, hasilnya 1, dia juga tidak ada lebihan. 1 tambah 0, hasilnya 1, tidak ada lebihan. Dan kalau di sini 1 ditambah 1. Kan kalau biner itu kan nggak ada angka 2 ya, cuma ada angka 0 sama 1. Maka nanti 1 tambah 1 itu jika dijumlahkan hasilnya 0, nanti dia akan mempunyai lebihan yaitu 1. Di sini ada contoh pertambahan. 0011 ditambahkan dengan 0101. Kita tambahkan kayak biasa dari sebelah kanan dulu, 1 ditambah 1. Nah, 1 ditambah 1 itu hasilnya 0, tapi dia punya lebihan 1, kita taruh atas. Lalu ditambahkan nih semuanya, 1 tambah 1 tambah 0. Kan 2 nggak ada, berarti kita tetap tulis 0, kita taruh lagi karena hasilnya ada lebihan 1. Terus 1 tambah 0 tambah 1, hasilnya 0. Terus ada lebihan lagi 1. Baru nanti 1 tambah 0 tambah 0 hasilnya 1. Ini tuh akan sama, jadi ini kayak 3 ditambah 5 sama aja kayak 8 kalau buat pengecekannya. Di sini ada soal kedua, yaitu 1100 ditambah 0101. 0 tambah 1 kan 1. 0 tambah 0, 0. 1 tambah 1. Itu kan harusnya 2, tapi karena nggak ada 2, jadi kita hasil perjumlahannya 0, kita taruh lebihannya itu 1. Terus 1 tambah 1 juga nggak ada, maksudnya hasilnya jadi 0, terus kita punya lebihan 1 ini kita taruh sini. Jadi yang tadinya pertambahan 4 digit, jadi 5 digit. Ini kalau dicek juga bisa, ini 12, ini 5, nanti hasilnya akan menjadi 17. Lalu ada pengurangan biner. Nah, pengurangan biner itu disebut dengan konsep half subtractor. Di sini ada gerbang logika XNOR, ada NOT sama ada AND. Nah, difference ini itu hasil pengurangannya, sedangkan borrow itu yang dipinjam.
Ini konsepnya nih, 0 dikurang 0, hasilnya 0 kan. 0 dikurang 1, kan nggak ada minus 1 kan. Berarti hasilnya kita tulis tetap 1, tapi nanti kita pinjem ke digit sebelahnya, pinjem 1. 1 kurang 0 itu 1, dia nggak minjem apapun, dan 1 kurang 1 hasilnya 0. Di sini kita ambil contoh 1, yaitu 0101 dikurang 0011. 1 kurang 1, 0. 0 kurang 1 hasilnya min 1. Karena nggak ada min 1, kita tetap tulis 1 hasil penjumlahannya, hasil pengurangannya, lalu kita pinjam 1 di sini. Nah, karena pinjam 1, berarti di digit yang ini akan 1 dikurang 1, yaitu hasilnya 0, dan di sini akan 0 kurang 0. Jika dicek, maka hasilnya 5 kurang 3 sama dengan 2. Lalu contoh soal kedua ada 1100 dikurang 0101. Nah, kita kurang dulu nih. 0 kurang 1 kan minjem ya, hasilnya 1, tapi minjem kan 1. Terus juga di sini karena minjem 1, tapi di sini kan angkanya cuma 0 semua. Jadi dia nggak ada yang bisa dipinjemin angka 1 di sini. Jadi tetap ditulis 1, tapi nanti pinjem lagi ke sebelahnya. Nah, kita bisa minjem 1 nih di sini. Tapi kita masih ada pinjaman yang sebelumnya juga. Jadi tetap aja kalau dikurang hasilnya akan 1, kita pinjem lagi ke sebelahnya karena hasilnya min 1 di sini, pinjem lagi ke sebelahnya. Nah, baru 1 dipinjem 1 habis jadi 0. 0 kurang 0, 0. Jadi kalau dicek ini sama aja kayak 12 kurang 5, hasilnya 7. Oh ya, sama yang materi tentang BCD tadi, ini tuh maksudnya kan BCD itu ada 3 tipe gitu ya. Ada yang 8421, 4221. Nah, itu tuh maksudnya kayak ya sama kayak awal, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Nah, kalau yang ini ya tipenya 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya BCD yang ditanya bukan yang tipe 8421, misalnya yang ditanya 4221, berarti 16 dalam desimal itu jika dikonversi bukan begini, tapi jadi 0001, baru 6-nya itu 1100 gitu.